Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Ya. Di sini saya memberikan satu tema bagi kita, yaitu hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai manusia baru. Saya akan membacakan ayatnya kepada kita bersama-sama. Ayat 8 mengatakan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Ayat yang ke-9, "Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Ayat 10, "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Ayat 11, "Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, yang bersunat atau orang tak bersunat, atau orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Ayat yang ke-12, satu lagi, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Oke. Ya, saudara yang terkasih, sebelum kita jauh lebih merenungkan firman Tuhan ini, kita perlu melihat latar belakang dari surat Kolose ini ditulis oleh Paulus. Oke. Di dalam latar belakang penulisan ini, Paulus menemukan bahwa di dalam Kolose pada saat itu, pada zaman itu, masih ada orang-orang yang menggunakan ayat firman Tuhan di dalam menyesatkan jemaat. Jadi mereka memakai Alkitab atau firman Tuhan justru untuk menyesatkan jemaat Kolose. Terus kemudian yang kedua, adanya filsafat atau pengajaran-pengajaran yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Yaitu karena pada zaman itu Yudaisme pada umumnya dikenal sebagai aliran yang menekankan tradisi orang. Dan yang ketiga, adanya roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, inilah ketiga hal yang mendorong Paulus untuk menuliskan kembali kepada jemaat Kolose bagaimana mereka hidup sebagaimana manusia baru. Ya, tentunya mereka pada dasarnya sudah mengenal dan sudah diberikan ajaran-ajaran oleh Paulus. Dikatakan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa Paulus di sini memberikan nasihat untuk jemaat suatu hidup Kristen yang sehat. Ya. Saya memberikan tema manusia baru karena saya melihat di sini Paulus lebih menekankan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Yang dulunya kita adalah manusia lama, tetapi sekarang kita dibaharui menjadi manusia baru. Lalu bagaimana kita sekarang sebagai manusia baru hidup di dalam kehidupan Kristen yang sehat? Yang pertama yang disampaikan oleh Paulus yaitu matikanlah hal-hal duniawi. Ya, Paulus mematikan hal-hal duniawi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dalam arti moral, yaitu menurut perbuatan kita, sikap kita, akhlak kita. Ya. Poin yang pertama di dalam mematikan hal-hal duniawi yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah itu percabulan, perzinahan, dan pelacuran. Paulus
memberikan hal ini kepada jemaat Kolose, yaitu jauhkan pelacuran, jauhkan hal-hal yang perzinahan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Terus yang kedua, ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, oke. Yang kedua adalah kenajisan. Kenajisan. Najis ini sering kita mengerti sebagai sesuatu hal yang kotor. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hal-hal kenajisan itu? Mungkin kalau pada perjanjian lama, jemaat-jemaat Tuhan itu, jemaat-jemaat Tuhan dianggap najis jika menyentuh sesuatu hal yang kotor. Mungkin binatang yang sudah mati, atau orang-orang yang kena sakit kusta. Kalau kita tersentuh dengan orang-orang seperti itu, atau binatang-binatang yang mati, kita dianggap najis, kotor. Di dalam Matius pasal 15 ayat 1 mengatakan, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya. Apa yang keluar di dalam mulut kita itu, itulah yang menajiskan kita. Apa itu? Yaitu kata-kata kita yang kotor, yang membuat orang lain sakit hati, yang tidak menyenangkan Tuhan. Itulah yang membuat kita najis, itulah yang membuat kita kotor. Bukan yang masuk di dalam mulut kita, tetapi yang keluar di dalam mulut kita. Oke. Yang ketiga, yang dikatakan oleh Paulus itu, yang kita matikan dalam diri kita adalah hawa nafsu. Ya, salah satu yang membuat dunia hancur adalah karena seksual, seperti itu, tempat-tempat yang mengizinkan hal-hal yang demikian. Ya. Terus yang keempat, yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah matikanlah dirimu di dalam hal keserakahan. Keserakahan itu di dalam arti yaitu kerakusan atau keinginan-keinginan besar. Kita bersyukur kalau kehidupan kita pada saat ini masih diberikan hidup yang baik oleh Tuhan. Di tengah pandemi corona ini, kita masih diizinkan Tuhan masih menikmati hidup yang baik, menghirup udara yang segar. Nah, yang perlu kita syukuri di dalam hal ini adalah Tuhan sudah memberikan kita hidup. Ya. Saya juga melihat bahwa melalui pandemi COVID ini menjadi pengajaran bagi saya untuk lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mengizinkan memberikan waktu bagi saya untuk masih menikmati dunia yang Tuhan ciptakan ini. Nah, kemudian yang kelima yang dikatakan oleh Paulus kita mematikan di dalam diri kita adalah penyembahan berhala. Nah, kenapa penyembahan berhala kita harus jauhkan dari dalam diri kita? Karena penyembahan berhala itu menantangkan murka Tuhan, kemarahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 1 ayat 18 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Dalam hukum Tuhan juga dikatakan, 10 hukum firman Tuhan dikatakan, jangan ada Allah lain daripadamu yang membuat patung bagimu yang menyerupai Tuhan Allahmu. Nah, itu poin yang pertama di dalam 10 firman Tuhan. Nah, saya rasa bahwa di dalam penempatan poin ini itu menunjukkan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian di dalam ayat 6 dikatakan semuanya itu menantangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi hawa nafsu, percabulan,
kenajisan, nafsu jahat, dan keserakahan, itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Itu saudara, kalau kita sudah melakukan hal-hal demikian, itu sama halnya dengan kita melakukan penyembahan berhala. Oke. Dalam ayat, lanjut ke ayat 7, kata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, yaitu sekarang setelah kita dibaharui, setelah kita meninggalkan manusia lama kita, mematikan manusia lama kita, apa yang kita lakukan? Dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Perlu kita melihat, garis bawahi, yang keluar dari mulut kita. Jadi, apa itu? Yaitu marah, geram, dan kata-kata kotor. Ya. Kenapa dikatakan yang keluar dari dalam mulut kita? Karena sering sekali kalau kita mengalami suatu keadaan yang membuat kita emosi, yang pertama meluap di dalam diri kita adalah mulut kita berbicara. Mulut kita mengeluarkan hal-hal yang tidak mungkin, memaki atau segala macam. Dikatakan di dalam ayat 9, jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 11-12 dikatakan, dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikatakan di sini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, lemah lembut, dan kesabaran. Ya, itulah yang kita lakukan, sikap yang kita hidupi setelah kita mematikan manusia lama kita. Yang perlu kita hidupkan dalam diri kita kembali adalah belas kasihan, kedua kemurahan, ketiga kerendahan hati, dan keempat kelemah lembut, dan kelima kesabaran. Itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, agar mereka melakukan hal-hal demikian. Supaya apa? Supaya mereka terhindar dari guru-guru palsu tadi, penyesat-penyesat, roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Maka untuk mereka menjauhkan diri dari hal-hal itu, Paulus mengatakan kamu harus menanggalkan manusia lamamu dan melakukan hal-hal yang baru sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, yaitu mengenakan belas kasihan. Kita harus mengasihi. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, apa sih perbedaan kalau kita sebagai orang Kristen itu dalam mengasihi? Oke, saya menjawab kepadanya. Mungkin kalau orang lain mengasihi, mungkin supaya mereka dianggap beruang lah, atau supaya mereka dianggap baik, atau supaya mereka memperoleh amal. Saya berkata kepadanya, kita mengasihi bukan untuk hal-hal itu. Tetapi kita mengasihi sebagai orang Kristen karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nah, kemudian kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut, dan kesabaran. Itulah yang kita gunakan sebagai orang-orang, sebagai manusia-manusia baru. Ada salah satu ilustrasi yang mau kita sampaikan, yang mau saya sampaikan kepada kita, yaitu dengan judul tidak mudah dapat terpengaruh. Tidak mudah dapat terpengaruh.
Ilustrasinya seperti ini. Ikan yang hidup di dalam air, di dalam laut, tak akan membusuk selama ia hidup. Ya. Air laut yang asin tak dapat memasuki tubuhnya. Tetapi kalau ia mati, air asin itu akan membusukkan tubuhnya. Nah, demikianlah juga kehidupan orang-orang Kristen. Kalau mereka membiarkan Kristus hidup dan menguasai dirinya, maka mereka tidak mudah diombang-ambingkan dari pengaruh kiri kanan yang menyimpang dari kehendak Allah. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita sudah membiarkan hidup kita, membiarkan Kristus hidup dan menguasai diri kita, maka saya percaya kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena Tuhan akan memimpin kita, akan menuntun kehidupan kita untuk hidup lebih baik. Jadi, sekali lagi, sebagai manusia-manusia baru, kita harus mematikan dalam diri kita manusia-manusia lama, yaitu segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu dianggap, karena firman Tuhan mengatakan bahwa itu sama halnya dengan penyembahan-penyembahan berhala. Nah, jadi sebagai manusia baru kita harus hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Membiarkan Kristus hidup dan menguasai diri kita. Dan kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran. Semoga firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan setiap kita untuk lebih lagi mengerti bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam keberdosaan kita. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Shalom.